pengacara Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi.
kata Enrico ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Enrico berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Enrico mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan, ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller. Karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Masih sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa gini aja? Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit intinya. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi. Ya, dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta.
surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter, dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat. Boleh lihat kan? Berban semua. Oh iya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. aman Bang, nggak usah Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan aku kan selama ini karena sakitnya itu sampai ke pantat semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dagingnya itu. Ini dia. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang. Jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea,
datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunnews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang ya Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Operasi tanggal berapa? Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya.
Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya, ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit ya? Masih sakit, gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3, Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh namanya lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya, saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat, Bu, ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkok rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya, tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh pagi-pagi. Ya, dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi nggak sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya, tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton, ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu, Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku, jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya, Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat nih. Boleh kan? Ini perban semua. Oh ya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini, Bu, ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana tuh? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina dikasih 50 apa itu jarum 50 ada ke sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali baru sadar kok yang kecepik di sini kok kenapa di jarum. Saya ke Singapura lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total, takut mati kalau kebanyakan bius kan. Akhirnya saya karena sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini
di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman bang, nggak usah Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya bang? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibunya menekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantat semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini, di dagingnya itu. Ini dia nih. Ini dari rusuk belakang diambil, dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026.
Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026, setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi di bius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname. Tapi seperti biasa, aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal ini dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Operasi tanggal berapa? Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus. Saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit intinya. Masih sakit, gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3, Gate 1, mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi, ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabarkan. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam. Operasi bius total, itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke
dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof. Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, aku puntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya, dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf kejepit, yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat. Mau lihat kan? Ini perban semua. Oh iya, hati kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 jarum 50 ada. Ke sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. aman Bang, nggak usah dibilang. Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya Bang? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang nekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantat semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dagingnya itu. Ini dia. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang. Jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja,
Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudy Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, nggak boleh. Terus menurut
dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang ya, Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Operasi tanggal berapa? Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu. Tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit intinya. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya. Gitu kira-kira, itu intinya. Persis kemarin baru mengabarkan. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gua nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini. Saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Hanya balik lagi ke Jakarta. Aku puntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gue nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini apa namanya itu Bu, yang panjang itu apa namanya, spine bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh karena gini kan, sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat. Mau lihat kan? Ini perban semua. Oh iya, hati kau jadi tergiur ya.
sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau Sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sudah sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman Bang, nggak usah Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya Bang? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang nekan aku kan selama ini karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dia di dagingnya itu. Ini dia. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang. Jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunnews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan, namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu,
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname. Tapi seperti biasa, aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Operasi tanggal berapa? Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Masih sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat
Kalau mau ketemu lagi di bandara, 5:30 cari gue di Terminal 3, Gate 1. Mudah-mudahan gue nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya, saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah, harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabarkan. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan bius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat. Boleh kan? Ini perban semua. Oh ya, hati kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Ke sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, ini bius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya karena sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman Bang, nggak usah dijual. Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya Bang? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang nekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dan dagingnya itu.
Ini dia nih. Ini dari rusuk belakang diambil, dari spine, ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya Pak? Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa, saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudy Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Enrico Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman.
Menurut Enrico, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Enrico ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Enrico berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Enrico mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Masih sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan. Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Gini aja. Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit. Masih sakit, gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Hanya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan di bius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis.
Nah, cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Nah, terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Entar, lu mau lihat. Boleh kan? Ini beban semua. Oh ya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan. Sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupunktur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana tuh? Yang di Bogor. Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Ke sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya karena sudah gagal di akupunktur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman Bang, nggak usah dibilang. Ya. Itu ada rezeki loh kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan aku kan selama ini karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dia nih dagingnya itu. Ini dia nih. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang. Jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini,
kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026, setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu
Ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit ininya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa begininya? Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit intinya. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan jadi. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan di bius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak. Ya, dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari ke-5 saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan. Sebenarnya belum tentu lumpuh ya, Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat. Mau lihat enggak? Ini beban semua. Oh iya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan. Sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor. Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Ke sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati.
Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya karena sudah gagal di Okuputu, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman bang, nggak usah dijual. Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantat semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini, dan di dagingnya itu. Ini dia. Ini dari rusuk belakang diambil, dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka.
Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juli 2026, setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang ya Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit ininya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Masih sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa gini aja? Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik.
Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya, dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku, jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat nih. Boleh kan? Ini perban semua. Oh ya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan. Sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor. Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 jarum 50 ada. Di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total, takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman Bang, nggak usah dibilang. Ya. Itu ada rezeki loh kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini, di dagingnya itu. Ini dari tusuk belakang diambil, dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya
Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudy Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026, setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname. Tapi seperti biasa, aku raja bandel,
Baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal ini dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang ya, Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Operasi tanggal berapa? Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrex dan lain-lain. Itu ya? Nyeri, painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa begini ya? Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit intinya. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabari. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan bius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak. Ya, dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan. Sebenarnya belum tentu lumpuh ya, Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat nih. Boleh kan?
penerbangan semua. Oh ya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau Sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke aku putus sampai ke dokter, katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar, kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading, yang semuanya orang Cina. Dikasih 50, apa itu? Jarum, 50 ada. Di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar, kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum. Saya ke Singapura, lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di Okakubut, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman Bang, nggak usah dijual. Ya. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang nekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dan dagingnya itu. Ini dari rusuk belakang diambil, dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunnews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudy Margono. Sabtu 11 Juli lalu,
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname. Tapi seperti biasa, aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Operasi tanggal berapa? Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa begini aja? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit. Masih sakit gitu loh.
Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan bius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf kejepit, yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton, ya. Pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya, Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat nih. Mau lihat kan? Ini perban semua. Oh iya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, ini bius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. aman Bang, nggak usah Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya Bang? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantat semua.
Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dagingnya itu. Ini dari rusuk belakang diambil, dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin.
Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang ya Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu. Tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit ini. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya. Gitu kira-kira, itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini. Saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Hanya balik lagi ke Jakarta. Aku buntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gue nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya.
Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf kejepit, yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya gue. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat. Boleh kan? Berban semua. Oh iya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sudah sadar. Kok yang kejepit di sini kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, ini bius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Ya. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan aku kan selama ini karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dia nih dagingnya itu. Ini dia nih. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang. Jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.
Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunnews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026, setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Operasi tanggal berapa? Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller,
karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri, painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu. Tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit intinya. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya. Gitu kira-kira, itu intinya. Persis kemarin baru mengabarkan. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gua nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini. Saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta. Aku puntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Karena gini kan, sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat. Boleh kan? Yang berban semua. Oh iya, hati kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan. Sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor. Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Di sini semua.
Aduh, benar-benar sampai 2 kali. Baru gua sadar, kok yang kejepit di sini kok kenapa dijarum-jarum. Saya ke Singapura, lagi-lagi nggak berani, takut dibius, kan dibius total, takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di Okakubut, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman bang, nggak usah Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibunya menekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini, dia nih dagingnya itu. Ini dia nih. Ini dari rusuk belakang diambil, dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan, namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi.
namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026, setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal ini dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Masih sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi yang
Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Hanya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya, dengan ketakutan kan bius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf kejepit, yang kaki sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton, ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya, Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Entar, ini mau lihat. Mau lihat kan? Ini beban semua. Oh ya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya karena sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman Bang, nggak usah dibilang. Ya. Itu ada rezeki loh kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya Bang? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang nekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dia nih dagingnya itu. Ini dia nih. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026.
Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudy Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026, setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya.
Terakhir, Enrico mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan, ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller. Karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrex dan lain-lain. Itu ya? Nyeri, painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Masih sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini. Ibu tadi bikin apa? Gini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit. Masih sakit, gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3, Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah, harus istirahat Bu ya. Ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabarkan. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin, tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Hanya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi. Ya, dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya, tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton, ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh.
Kadang gini kan, soalnya belum tentu lumpuh ya, gue. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, lu mau lihat. Mau lihat nggak? Ini beban semua. Oh iya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau Sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana tuh? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Ke sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya karena sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman Bang, nggak usah dibilang. Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan aku kan selama ini karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dia nih dagingnya itu. Ini dia. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang. Jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunnews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudy Margono.
Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Masih sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan. Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa begini ya? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit. Masih sakit, gitu loh.
Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh pagi-pagi. Ya, dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya, tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton, ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku, jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, lu mau lihat nih. Boleh kan? Ini beban semua. Oh ya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 jarum 50 ada. Ke sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum. Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, ini bius total, takut mati. Kalau kebanyakan bius kan. Akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman Bang, nggak usah Ya. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang nekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantat semua. Ya saya
saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dia, ini dagingnya itu. Ini dia. Ini dari tusuk belakang diambil, dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya Pak? Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa, saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman.
Menurut Enrico, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Enrico ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Enrico berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Enrico mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal ini dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit ininya. Hah? Masih sakit pinggang. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu. Tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa gini aja? Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit gitu. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya. Gitu kira-kira, itu intinya. Persis kemarin baru mengabari. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gua nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini. Saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta. Aku puntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis.
Nah, cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Nah, terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Entar, ini mau lihat. Boleh kan? Ini perban semua. Oh ya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan. Sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor. Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojong Gede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 jarum 50 ada. Di sini tuh semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. aman Bang, nggak usah dibilang. Ya. Bang. Itu ada rezeki loh kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini, di dagingnya itu. Ini dia. Ini dari rusuk belakang diambil, dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini
kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname. Tapi seperti biasa, aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu
Ya? Nyeri, painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit gitu. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh namanya lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabari. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter Teni, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh pagi-pagi. Ya, dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya, tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf kejepit, yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton, ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku, jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat nih. Boleh kan? Berban semua. Oh iya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Ke sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati.
Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di Okakubu, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman bang, nggak usah dibuang. Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang nekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini, dan dagingnya itu. Ini dari rusuk belakang diambil, dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka.
Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juli 2026, setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang ya, Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu. Tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya. Gitu kira-kira, itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gua nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik.
Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi. Ya, dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya, tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton, ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku, jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat nih. Boleh kan? Perban semua. Oh ya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina, dikasih 50 apa itu jarum 50 ada di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali baru sadar kok yang kejepit di sini kan apa di jarum. Saya ke Singapura lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, ini bius total, takut mati kalau kebanyakan bius kan. Akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. aman Bang, nggak usah Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantat semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dagingnya itu. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya
Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudy Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel,
Baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal ini dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang ya, Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Operasi tanggal berapa? Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus. Saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu. Tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit ya. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya. Gitu kira-kira, itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gua nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini. Saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta. Aku puntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi nggak sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini apa namanya itu Bu, yang panjang itu apa namanya, spine bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh kayak gini kan, sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat. Boleh kan?
bolak-balik semua. Oh ya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau Sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sudah sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur. Akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Aman Bang, nggak usah dijual. Ya. Bang. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan Abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibunya menekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dagingnya itu. Ini dia nih. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang. Jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunnews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan, namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono.
Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan, Senin malam, 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026, setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi. Kata Andriko ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Andriko berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi, serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Andriko mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Di operasi dibius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname. Tapi seperti biasa, aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Operasi tanggal berapa? Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan buat teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Masih sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Begini aja. Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat
Kalau mau ketemu lagi di bandara, 5:30 cari gue di Terminal 3, Gate 1. Mudah-mudahan gue nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya, saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah, harus istirahat Bu ya. Ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabarkan. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter TNI, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Hanya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf kejepit, yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu loh, yang begini, apa namanya itu Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat. Mau lihat kan? Ini perban semua. Oh ya, hati kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Ke sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kok kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, ini bius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya karena sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. aman Bang, nggak usah dibilang. Ya. Apa. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya Bang? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi di ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibunya menekan aku kan selama ini, karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan
kesehatan ini dia nih dagingnya itu. Ini dia nih. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudi Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia, atau PWI Pusat, melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan,